Susah banget. Don't worry everyone, we are here to help you. Sebelum itu, I want to introduce myself. Kami, mahasiswa Universitas IPA dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 5 yang baru menyelesaikan perkuliahan Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diasuh oleh dosen kami, yaitu Ibu Dr. Titin Fegirawati, SEMSI AKSI. Kepada Ibu Titin, kami ucapkan terima kasih. Saya Pomi Dwian Wirara beserta dua rekan saya. Saya Rahmania Sawalina. Saya Lestari. Kali ini kami akan membahas soal UTS atau soal ujian tengah semester yang pernah kami kerjakan sebelumnya. Dan soal ini dibuat langsung oleh dosen pengaku kami, yaitu Ibu Dr. Titin Fegirawati, SEMSI AKSI. Ya udah, langsung aja yuk kita lihat soalnya. Check it out. Yuk. Adapun soal yang akan kami bahas dalam penyusunan laporan konsolidasi yaitu untuk perusahaan yang dimiliki mayoritas. Soalnya ialah PT Gunung atau PT Induk mengakuisisi 80% saham biasa PT Bukit atau anak perusahaan dengan nilai investasi sebesar 140 juta rupiah pada tanggal 5 Januari 2020. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dan bangunan dan peralatan lebih tinggi sebesar 20 juta dan 5 juta. Kedua aset tersebut disusutkan selama 5 tahun. Adapun neraca percobaan untuk kedua perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Akun-akun yang berada pada posisi debit pada PT Gunung yakni diantaranya ada kas sebesar 11 juta, piutang usaha 38 juta, persediaan 114 juta, tanah 100 juta, bangunan 250 juta, peralatan 150 juta, investasi pada saham PT Bukit 171 juta 200. Beban penyusutan 25 juta, beban lain 105 juta, dividen yang diumumkan 50 juta. Adapun total debit pada PT Gunung yaitu sebesar 1 miliar 14 juta 200. Akun-akun yang berada pada posisi kredit pada PT Gunung diantaranya ada akumulasi penyusutan sebesar 175 juta, utang usaha 66 juta, wesel bayar 100 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 230 juta, penjualan 200 juta, pendapatan dari anak perusahaan 43.200. Adapun total kredit pada PT Gunung yaitu sebesar 1 miliar 14 juta 200. Lalu, akun-akun yang berada pada posisi debit pada PT Bukit yaitu ada kas sebesar 20 juta, piutang usaha 40 juta, persediaan 65 juta, tanah 80 juta, bangunan 100 juta, peralatan 120 juta, beban penyusutan 10 juta, beban lain 76 juta, dividen yang diumumkan 15 juta. Adapun total debit pada PT Gunung yaitu sebesar 526 juta rupiah. Lalu, akun-akun yang berada di sebelah kredit pada PT Gunung diantaranya ada akumulasi penyusutan sebesar 75 juta, utang usaha 36 juta, wesel bayar 120 juta, saham biasa 100 juta, saldo laba 50 juta, dan penjualan sebesar 145 juta rupiah. Adapun total kredit pada PT Bukit yaitu sebesar 526 juta rupiah. Sekarang kita masuk pada perintah-perintah yang dilakukan pada saat penyusunan laporan konsolidasi, yaitu pertama, buatlah jurnal eliminasi untuk menyusun kertas kerja. 2. Buat kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2020. 3. Buatlah neraca konsolidasi.
Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai ayat jurnal eliminasi pada perusahaan gunung dan anak perusahaan. Sebelum masuk pada kertas kerja konsolidasi, sangat diperlukan untuk membuat ayat jurnal eliminasi, agar kita bisa mengetahui akun-akun apa saja yang harus dieliminasi pada penyusunan laporan konsolidasi. Baiklah, pertama-tama, kita harus mengeliminasi akun investasi pada PT Induk dan ekuitas pemegang saham. Caranya yaitu dengan memasukkan saldo saham biasa PT Anak dan saldo laba PT Anak di sebelah debit, di mana dapat dilihat pada ayat jurnalnya bahwa saham biasa sebesar 100 juta dan saldo laba sebesar 50 juta. Nominal ini diperoleh dari neraca percobaan yang ada pada soal. Lalu setelah akun saham biasa dan saldo laba, kita masuk pada bagian kredit, yaitu akun investasi pada anak perusahaan 140 juta. Nominal ini diperoleh dari investasi atau biaya perolehan investasi yang terdapat pada soal. Lalu setelah akun investasi pada saham PT Anak, kita masukkan akun kepemilikan non pengendali di sebelah kredit sebesar 30 juta rupiah. Nominal ini diperoleh dari penjualan atas saham biasa 100 juta dan saldo laba 50 juta. Jadi, 150 juta dikali dengan kepemilikan non pengendali sebesar 20%. Maka, 150 juta dikali 20% hasilnya 30 juta. Lalu, untuk mendapatkan diferensial, yaitu biaya perolehan investasi dikurang dengan nilai buku lalu dikali dengan kepemilikan 80%. Dapat dilihat di sini diferensialnya sebesar 20 juta rupiah. Diperoleh dari biaya investasi dikurang dengan nilai buku dan dikali dengan kepemilikan sebesar 80%, maka hasilnya yaitu 20 juta rupiah. Lalu masuk pada bagian bangunan. Bangunan ini dimana dapat dilihat pada jurnal bahwa bangunan di sebelah debit untuk bangunannya yaitu sebesar 16 juta rupiah. Nah, 16 juta rupiah ini diperoleh dari nilai wajar bangunan sebesar 20 juta, lalu dikali dengan kepemilikan induk sebesar 80%. Maka, 20 juta dikali 80% sama dengan 16 juta. Lalu, ada akun peralatan. Nominalnya di sini sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini diperoleh dari nilai wajar peralatan sebesar 5 juta, lalu dikali dengan kepemilikan induk sebesar 80%. Maka 5 juta dikali 80% sama dengan 40 juta. Lalu untuk di sebelah kreditnya yaitu ada diferensial sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, di mana dapat dilihat pada jurnal bahwa beban penyusutannya sebesar 4 juta. Nah, 4 juta ini diperoleh dari nilai wajar bangunan sebesar 20 juta, lalu ditambah nilai wajar peralatan 5 juta. Kemudian dibagi dengan masa manfaat kedua aset tersebut 5 tahun. Maka 20 juta ditambah 5 juta sama dengan 25 juta dibagi masa manfaat 5 tahun sama dengan 5 juta. Lalu dikali dengan kepemilikan induk sebesar 80%. 50 juta dikali 80% sama dengan 4 juta. Maka hasilnya yaitu 4 juta. Lalu di sebelah kreditnya yaitu ada akun akumulasi penyusutan dengan nominal yang sama yaitu sebesar 4 juta. Selanjutnya ada akun pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp43.200.000. Nah, nominal ini diperoleh dari neraca percobaan untuk pendapatan dari anak perusahaan. Lalu, di sebelah kreditnya ada dividen yang diumumkan sebesar 15 juta. Pada sebesar 15 juta. Nah, 15 juta itu diperoleh dari neraca percobaan. Lalu, dikali dengan kepemilikan induk sebesar 80%, maka hasilnya 12 juta rupiah. Lalu di sebelah kredit lagi ada akun investasi pada saham PT Anak. Lalu ada investasi pada saham PT Anak sebesar 31.200.000. Nominal ini diperoleh dari pengurangan antar pendapatan dari anak perusahaan dengan dividen yang diumumkan.
Rp43.200.000. Kurang 12 juta, maka hasilnya 31.200.000. Lalu ada pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 11.800.000. Nominal ini diperoleh dari saldo laba tahun berjalan pada kertas kerja konsolidasi, yaitu sebesar 59 juta. Kemudian dikali dengan kepemilikan non-pengendali, yaitu 20%. Maka 59 juta dikali 20% hasilnya 11.800.000. Lalu ada dividen yang diumumkan sebesar 3 juta rupiah. Nominal ini diperoleh dari dividen yang diumumkan sebesar 15 juta dikali dengan kepemilikan non-pengendali sebesar 20%. Maka 15 juta dikali 20% sama dengan 3 juta rupiah. Lalu di sebelah kredit lagi ada akun kepemilikan non-pengendali. Totalnya yaitu 8.800.000. Nominal ini diperoleh dari pengurangan antara pendapatan non-pengendali sebesar 11.800.000 dikurang dengan dividen yang diumumkan 3 juta, maka hasilnya 8.800.000. Selanjutnya, kita akan mengerjakan kertas kerja konsolidasi pada PT Gunung dan Anak Perusahaan 31 Desember 2020. Untuk mengerjakan kertas kerja konsolidasi PT Gunung dan Anak Perusahaan, yang pertama kita lakukan adalah membuat kolom-kolom yang bagiannya terdiri dari pos, PT Gunung, PT Bukit. Selanjutnya eliminasi yang terdiri dari kolom sebelah kanan debit, kolom sebelah kiri kredit, lalu kolom terakhir konsolidasi. Untuk mengisi bagian-bagian dari pos, yang pertama kita masukkan adalah penjualan. Pada PT Gunung 200 juta, pada anak perusahaan 145 juta. Untuk menghitung penjualan konsolidasinya, penjualan PT Gunung 200 juta ditambah penjualan anak perusahaan 145 juta, hasil penjualan konsolidasinya 345 juta. Pos selanjutnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan. Pada PT Gunung 43.200.000. Pada jurnal sebelumnya kita telah memperoleh pendapatan dari anak perusahaan sejumlah 43.200.000. Kita masukkan di eliminasi di bagian debit. Lalu di bagian pos berikutnya kita buat total kredit. Untuk menjawab total kredit, kita menjumlahkan penjualan dan pendapatan. Untuk PT Gunung 200 juta ditambah 43.200. Total PT Gunung menjadi 243.200. Pada anak perusahaan penjualan 145 juta dan total kredit 145 juta. Dan untuk bagian konsolidasinya kita turunkan ke bawah menjadi 345 juta. Untuk selanjutnya kita memasukkan beban penyusutan. Pada PT Gunung 25 juta, pada PT Anak 10 juta. Untuk sebelumnya kita telah menjurnal beban penyusutan sebesar 4 juta. Letakkan di eliminasi di bagian debit sebesar 4 juta. Untuk menghitung beban penyusutan konsolidasi, kita menambahkan beban penyusutan PT Gunung dan PT Anak. Beban penyusutan PT Gunung 25 juta, PT Anak 10 juta, dan eliminasi pada debit 4 juta. Total beban penyusutan konsolidasi 39 juta. Selanjutnya, pos beban lain-lain. Pada PT Gunung 105 juta, pada PT Anak 76 juta. Jadi kita jumlahkan total menjadi 181 juta. Kita tulis di kolom beban lain konsolidasi. Pos selanjutnya yaitu total debit.
kita menjumlahkan beban-beban yang ada. PT Gunung 25 juta ditambah 105 juta, total debit PT Gunung 130 juta. PT Anak bebannya 10 juta ditambah 76 juta, total debit PT Anak 86 juta. Untuk menghitung total debit konsolidasi, kita tambahkan total debit PT Gunung dan PT Anak. 130 juta ditambah 86 juta, hasilnya 220 juta. Selanjutnya, kita memasukkan pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali. Pada eliminasi di bagian debit sebesar 11.800.000 dan masukkan juga di kolom konsolidasi 11.800.000. Pos selanjutnya yaitu laba tahun berjalan. Untuk menghitungnya, kita mengurangkan pendapatan dan beban PT Gunung, begitu pula sama dengan PT Anak. PT Gunung jumlah penjualan 243.200.000 dikurangi beban 130 juta, hasilnya 113.200.000. Untuk PT Anak, pendapatan 145 juta dikurangi 86 juta, hasilnya 59 juta. Selanjutnya, kita menjumlahkan laba tahun berjalan. Eliminasi pada debit 43.200.000. Ditambah 4 juta ditambah 11.800.000, hasilnya 59 juta. Untuk di bagian laba tahun berjalan konsolidasi, kita mengurangkan total kredit 345 juta dikurangi total debit 220 juta dan kurangi pendapatan untuk kepentingan non pengendali senilai 11.800.000, maka hasilnya 113.200.000. Pos selanjutnya yaitu saldo laba tahun lalu. Pada PT Gunung 230 juta, pada PT Anak 50 juta, pada eliminasinya 50 juta di debit. Untuk menghitung saldo laba tahun konsolidasi, 230 juta dikurangi 50 juta ditambah 50 juta, hasilnya 230 juta dikonsolidasi. Pos selanjutnya yaitu kita masukkan kembali laba tahun berjalan beserta jumlah-jumlahnya. Untuk hasil laba tahun berjalan konsolidasi hasilnya sama, 113.200.000. Setelah itu selanjutnya kita menjumlahkan saldo laba tahun dengan laba tahun berjalan PT Gunung, begitu juga dengan PT Anak. PT Gunung 230 juta ditambah 113.200.000, hasilnya 343.200.000. PT Anak 50 juta ditambah 59 juta, hasilnya 109 juta. Pos selanjutnya yaitu dividen. Pada PT Gunung 50 juta, pada PT Anak 15 juta. Eliminasinya di bagian kredit sebesar 12 juta dan 3 juta. Untuk dividen konsolidasinya 50 juta ditambah 15 juta dikurangi 15 juta, hasilnya 50 juta. Pos selanjutnya yaitu saldo laba tahun berjalan. Kita mengurangkan laba tahun berjalan dengan dividen. Pada PT Gunung 343.200.000 dikurangi 50 juta, hasilnya 293.200.000. Pada PT Anak 109 juta dikurangi 15 juta, hasilnya 94 juta. Untuk eliminasi pada debit
50 juta ditambah 59 juta, hasilnya 109 juta. Eliminasi pada kredit, 12 juta ditambah 3 juta, hasilnya 15 juta. Untuk bagian saldo laba tahun berjalan konsolidasi, 230 juta ditambah 113 juta 200 dikurangi 50 juta, hasilnya 293 juta 200. Untuk saldo laba tahun berjalan, hasilnya sama antara PT Gunung dengan konsolidasinya, jumlahnya 293 juta 200. Lalu kita masukkan pos selanjutnya, yaitu kas. Pada PT Gunung 11 juta, pada PT Anak 20 juta. Kita jumlahkan hasilnya 31 juta, kita letakkan di kas konsolidasi. Pos selanjutnya, piutang usaha. Pada PT Gunung 38 juta ditambah PT Anak 40 juta, hasilnya 78 juta, letakkan di pada piutang usaha konsolidasi. Pos selanjutnya, persediaan. Pada PT Gunung 114 juta ditambah PT Anak 65 juta, hasilnya 179 juta di persediaan konsolidasi. Pos selanjutnya, tanah. Pada PT Gunung 100 juta ditambah PT Anak 80 juta, hasilnya 180 juta pada tanah konsolidasi. Selanjutnya, bangunan. Pada PT Gunung 250 juta ditambah PT Anak 100 juta ditambah eliminasi di debit 16 juta, hasilnya 366 juta di kolom bangunan konsolidasi. Selanjutnya, peralatan. Pada PT Gunung 150 juta ditambah PT Anak 120 juta ditambah eliminasi peralatan 4 juta di debit, hasilnya 274 juta di konsolidasi. Pos selanjutnya, investasi pada saham PT Anak oleh PT Induk sebesar 171 juta 200. Pada bagian eliminasinya 140 juta dan 31 juta 200 di kredit. Pos selanjutnya yaitu diferensial. Pada eliminasi debit dan kredit 20 juta dan 20 juta. Selanjutnya, menghitung dengan menjumlahkan kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, dan investasi pada saham PT Anak. Untuk PT Gunung 11 juta ditambah 38 juta ditambah 114 juta ditambah 100 juta ditambah 250 juta ditambah 150 juta ditambah 171 juta 200, hasilnya 834 juta 200. Pada PT Anak 20 juta ditambah 40 juta ditambah 65 juta ditambah 80 juta ditambah 100 juta ditambah 120 juta, hasilnya 425 juta. Pada konsolidasinya 31 juta ditambah 78 juta ditambah 179 juta ditambah 180 juta ditambah 366 juta ditambah 274 juta, maka hasilnya 1.108 juta. Pos selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan. Pada PT Gunung 175 juta ditambah PT Anak 75 juta ditambah eliminasi pada kredit sebesar 4 juta, maka total akumulasi penyusutan konsolidasi 254 juta. Pos selanjutnya utang usaha. Pada PT Gunung 66 juta ditambah PT Anak 36 juta, total utang usaha konsolidasi 102 juta. Pos selanjutnya wesel bayar. Pada PT Gunung 100 juta ditambah PT Anak 120 juta, hasil 220 juta di wesel bayar konsolidasi. Selanjutnya, saham biasa.
pada PT Gunung 200 juta dikurang PT Anak 100 juta ditambah eliminasi di debit 100 juta, hasilnya 200 juta. Pada saham biasa konsolidasi, pos selanjutnya saldo laba. Masukkan lagi seluruh jumlah saldo laba tahun berjalan senilai 293.200 pada konsolidasinya. Masukkan pos selanjutnya, kepemilikan non pengendali. Pada eliminasi di bagian kredit sebesar 30 juta dan 8.800, hasilnya 38.800. Masukkan di konsolidasi. Total keseluruhan PT Gunung 834.200, pada PT Anak 425 juta. Untuk total eliminasi pada debit dan kredit, hasilnya balance 249 juta. Dan untuk total konsolidasi sebesar 1.108 juta. Selanjutnya yaitu neraca konsolidasi pada PT Gunung dan Anak Perusahaan 31 Desember 2020. Untuk menyusun neraca konsolidasi didapat angkanya dari kertas kerja konsolidasi. Pada kelompok pertama yaitu aset, terdiri dari kas sebesar 31 juta, piutang sebesar 78 juta, persediaan sebesar 179 juta, tanah sebesar 180 juta, bangunan sebesar 366 juta, peralatan sebesar 274 juta, akumulasi penyusutan sebesar 254 juta. Di sini untuk mendapatkan 386 juta, nilai buku bangunan dan peralatan dikurang akumulasi penyusutan. Pada kelompok kewajiban terdiri dari utang usaha sebesar 102 juta, wesel bayar sebesar 220 juta, sehingga total kewajiban sebesar 322 juta, kepemilikan non pengendali sebesar 38.800. Pada kelompok ekuitas terdiri dari saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 293.200, sehingga total dari ekuitas sebesar 493.200. Jadi total aset sebesar 854 juta dan total kewajiban dan ekuitas sebesar 854 juta. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan ilmu bagi kalian semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.